masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, gladiol. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa gladiol adalah bunga dengan bentuk ramping dan kelopak bertingkat yang melambangkan kekuatan, kehormatan, serta keberanian. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bunga ini dikenal masyarakat luas dan sering dimanfaatkan oleh pecinta bunga, pengrajin karangan bunga, serta peneliti botani. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa gladiol dapat berbunga sepanjang tahun, sehingga ketersediaannya tidak terbatas pada musim tertentu. Kesegarannya setelah dipotong juga cukup lama, berkisar antara 5-10 hari. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa asal-usul gladiol adalah dari wilayah Afrika dan Mediterania, dengan konsentrasi terbesar di Afrika Selatan. Kini, bunga ini dibudidayakan secara global. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa gladiol dikaitkan dengan dukungan moral saat menghadapi tantangan dan simbol integritas dalam menjalani hidup. Keindahan serta ketahanannya membuatnya populer sebagai bunga potong dalam karangan bunga maupun dekorasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bunga gladiol tumbuh dari umbi, membutuhkan tanah yang subur, sinar matahari yang cukup, serta perawatan berkala. Dalam karangan bunga, ia dirangkai sebagai simbol penghormatan, keberanian, atau semangat juang. Gladiol bukan sekadar tanaman hias, tetapi juga memiliki nilai simbolik dan kultural yang kaya. Dalam sejarah, gladiol sering dianggap sebagai pedang bunga karena bentuknya yang ramping dan tegak, menyerupai bilah pedang. Kata gladiolus sendiri berasal dari bahasa Latin gladius, yang berarti pedang. Karena itulah bunga ini sering dipandang sebagai lambang keteguhan hati dan kekuatan menghadapi rintangan. Dari sisi botani, gladiol termasuk dalam keluarga Iridaceae, dengan lebih dari 250 spesies yang sebagian besar berasal dari Afrika Selatan. Spesies liar gladiol di alam seringkali memiliki warna mencolok seperti merah, ungu, putih, kuning, hingga oranye. Melalui hibridisasi, kini tersedia ratusan varietas modern dengan ukuran bunga lebih besar dan beragam warna yang memikat. Dalam dunia hortikultura, gladiol digemari karena sifatnya sebagai tanaman umbi yang mudah ditanam. Umbi gladiol ditanam di tanah dengan drainase baik, lalu setelah beberapa minggu, tangkai bunganya tumbuh menjulang tinggi dengan kelopak bertingkat. Bunga ini tidak hanya indah untuk taman, tetapi juga sangat bernilai dalam industri bunga potong karena mampu bertahan lama setelah dipanen. Dari sisi budaya, gladiol digunakan dalam berbagai kesempatan. Ia kerap menjadi pilihan dalam acara penghormatan, perayaan pencapaian, hingga momen perpisahan. Di beberapa negara barat, gladiol diasosiasikan dengan kemenangan moral dan penghormatan kepada pahlawan. Dari perspektif ekonomi, gladiol menjadi komoditas hortikultura penting. Banyak petani bunga menanamnya karena permintaan pasar yang stabil, baik untuk kebutuhan dekorasi, acara resmi, maupun perayaan pribadi. Dari sudut pandang psikologi simbolis, memberikan gladiol kepada seseorang dianggap sebagai bentuk dukungan moral. Ia seolah menjadi pesan tanpa kata, tetaplah kuat, tetaplah terhormat, dan jangan menyerah pada tantangan. Kesimpulannya, gladiol adalah bunga dengan keindahan visual sekaligus makna mendalam. Ia merepresentasikan keberanian, kehormatan, dan integritas, sekaligus menjadi tanaman hias yang bermanfaat secara estetika, ekonomi, dan budaya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat.
Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir